kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi bersama saya, Mbak Kata Pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Irma Yogiana, NPM A1G022040, kelas 1A Prodi PGSD, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD, Universitas Bengkulu. Pada bab keempat, saya akan membahas konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Apa sih pengertian manajemen sekolah dasar itu? Ada yang tahu? Simak ya, pengertian manajemen sekolah dasar. Sekolah dasar adalah sebuah organisasi sosial yang mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan utama sekolah memberikan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik di sekolah dasar. Sekolah dasar juga memiliki sumber daya sendiri, yaitu terdiri dari finansial, material, dan fisik. Walaupun kepala sekolah adalah pengelola sekolah, akan tetapi kerja sama guru, orang tua siswa, dan siswa serta anggota masyarakat sangat penting dengan tujuan agar sekolah dapat dikelola secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Apa saja peran manajemen yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar? Peran manajemen yang dilakukan oleh guru di sekolah dasar yaitu 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran, bahan ajar, program, metode, dan penilaian. 2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. 3. Berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru yang lain. 4. Mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. Yang kelima, melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan di dalam review dan pengembangan fungsi sekolah. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang yang memberikan dukungan kepada guru serta melokasikan peralatan dan material. Bagaimana kerangka manajemen sekolah dasar? Kerangka manajemen sekolah dasar yaitu jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum. Dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Yang ketujuh, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Apa saja ruang lingkup manajemen sekolah dasar? Ruang lingkup manajemen sekolah dasar sangatlah luas, yang meliputi elemen-elemen perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, pengordinasian, pembuatan keputusan, evaluasi, serta kegiatan-kegiatan dan program-program. Apa maksud dari sekolah dasar yang efektif? Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan diidentifikasi secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin
bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Menurut definisi ini, sekolah dasar yang efektif lebih memfokuskan pada kualitas hasil daripada kualitas proses yang dilaksanakan. Bagaimana sih karakteristik sekolah yang baik? Ada yang tahu? Simak ya. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. Yang keempat, konsistensi keberlanjutan dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang terstruktur. Yang keenam, pengajaran yang menantang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang kesepuluh, catatan tertulis. Apakah sama sekolah dasar yang baik dengan sekolah dasar yang efektif? Tentu beda ya. Sekolah dasar yang baik berbeda dengan sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif berkembang secara efektif dengan cara memeriksa baik dimensi normatif maupun prosedural. Keadaan ini menunjukkan bahwa sekolah dasar yang efektif berkembang dengan sukses dalam segala arah, sedangkan sekolah dasar yang baik berkembang dengan sukses menurut agenda yang telah disetujui. Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan yang tepat dan yang telah disetujui, di mana tujuan-tujuan ini ditentukan baik secara internal dan eksternal. Fokus manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusional sekolah dasar secara efisien. Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Bagaimana cara untuk meningkatkan mutu pendidikan? Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 hal yang harus diterapkan, yaitu yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir yaitu menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam perbaikan mutu pendidikan pasti terdapat kendala yang menyebabkan perbaikan mutu tidak berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi faktor perbaikan mutu tidak berjalan dengan lancar? Ada 2 faktor penyebab perbaikan mutu selama ini tidak berjalan dengan lancar, yaitu 1. Strategi pembangunan pendidikan masih lebih besar pada input oriented, dan 2. Pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro tidak terjadi atau tidak berjalan di tingkat mikro atau sekolah atau madrasah. Itulah tadi pemaparan materi bab 4 konsep manajemen sekolah dasar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.